pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita produksi RRI ND. Sari berita hasil produk tenun NTT sangat luar biasa dan tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi hal itu menjadi ancaman lantaran motif dari tenunan tersebut sudah mulai diprinting oleh pihak luar negeri. Sebanyak 100 keluarga penerima manfaat di Desa Tau Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten ND, kembali menerima bantuan langsung tunai desa tahap kedua tahun anggaran 2022. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizwan Subi. Kita awali berita pertama. Sebanyak 100 keluarga penerima manfaat Desa Tau Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten ND, kembali menerima bantuan langsung tunai dana desa tahap kedua tahun anggaran 2022. Reporter Suimam melaporkan. Penyerahan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa ini bertempat di kantor Desa Tau Barat pada Sabtu 9 Juli 2022. Demikian Kepala Desa Tau Barat melalui sekretarisnya Hubertus Lau kepada RRI via telepon pribadinya Senin 11 Juli 2022 di ND. Dijelaskan 100 KPM yang menerima BLTDD tahap 2 ini tersebar di 4 dusun dalam wilayah Desa Tau Barat dengan besaran yang diterima oleh masing-masing KPM sebanyak Rp900.000 periode 3 bulan April sampai Juni 2022. Untuk penerimaan PSP, harus KPM penerima. Yang besarannya Rp300.000 per bulan. Jadi yang mereka terima itu Rp900.000 kemarin, 3 bulan. Dari bulan April sampai Juni untuk tahap 2. Itu terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun DKU, Dusun Depsori, Dusun Penelak 1 dan Penelak 2. Dikatakannya keluarga penerima manfaat BLT ini dipilih berdasarkan 14 kriteria umum dan 3 kriteria tambahan yang sudah memenuhi syarat. Ini berdasarkan 14 kriteria yang memenuhi syarat. Di antaranya yang pertama itu otomatis warga yang berdomisili di desa itu harus itu yang tidak pernah mendapatkan bantuan apapun. Contohnya seperti PKH, sembako, PSP, dan lain-lainnya. Lanjut, Hubertus menuturkan besaran anggaran yang dikucurkan untuk BLTDD tahap 2 ini sebesar Rp990 juta atau 40% dari pagu anggaran dana desa yang diterima desa pada tahun 2022 yang diperuntukkan untuk 100 KPM di Desa Tau Barat. Ditambahkan kepada penerima BLT diharapkan gunakan uang sebaik mungkin untuk keperluan anak sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Kita beralih ke berita selanjutnya. Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis atau MPIG menginisiasi launchingnya Kopi Pojok di Hotel Merorah, Labuan Bajo pada Jumat 8 Juli 2022. Laporan Ai Elizabeth. Petani dilatih ke arah situ sehingga buah kopi itu mungkin 1 tahun bisa 2 kali gitu. Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis MPIG menginisiasi launchingnya Kopi Pojok di Hotel Merorah, Labuan Bajo pada Jumat 8 Juli 2022. Kopi Pojok merupakan bagian dari sosialisasi pemerintah agar kopi Flores bisa dikenal oleh banyak orang. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Dekranasda NTT Yuli Sutrisno Laiskodat. Dalam sambutannya, Yuli Laiskodat menjelaskan bahwa Provinsi NTT merupakan salah satu daerah penghasil kopi dari 22 kabupaten kota yang ada. 13 diantaranya mempunyai kopi yang memiliki keunikan dan cita rasanya masing-masing. Saat ini semua tahu persis Manggarai Barat menjadi kota super prioritas, super premium pariwisatanya, sehingga bisa menjadi marketnya kopi-kopi kita. Yuli Laiskodat mengharapkan agar keberadaan kopi tidak hanya disosialisasikan, tapi masyarakat juga harus mengkonsumsi atau memakai produk sendiri sebelum dijual ke orang luar. Sementara Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, mengatakan tujuan akhir dari kegiatan ini adalah meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam rangka mewujudkan itu, menurut Bupati Agas, peran para petani Manggarai Timur akan terus ditingkatkan baik dalam proses penanaman, memetik, dan mengelola hasilnya, serta didukung teknologi dan pelatihan. Pertama, kegiatan ini karena tujuan akhirnya adalah meningkatkan pendapatan petani. Itu perjuangan kita. Dalam rangka mewujudkan itu, tentu kita bagi peran. Saya pegang petaninya, Manggarai Timur. Saya inginkan supaya dilempar tidak dalam arti ekspor, tidak. Mesti dikelola kebutuhan dalam negeri. Karena nilai tambahnya akan meningkat kalau dia dikelola dalam model seperti ini dibandingkan kita jual biji. Itu satu. Yang kedua, tentu dalam rangka penanaman kopi di Manggarai Timur belum dirawat secara baik menjadi agrowisata kopi. Ini pekerjaan. Sehingga nanti butuh peremajaan lagi, ditata kembali
supaya mungkin ada teknologi juga atau ada pelatihan yang dia tetap berbuah setiap saat gitu. Itu yang saya lagi cari sekarang. Petani dilatih ke arah situ sehingga buah kopi itu mungkin 1 tahun bisa 2 kali gitu. Wakil Bupati Manggarai Barat, Julianus Weng, yang juga hadir pada kegiatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada Hotel Meurorah yang sudah menyiapkan pojok kopi dan berharap nanti akan diikuti oleh hotel-hotel lainnya yang juga menyediakan pojok kopi sehingga para pelaku UMKM dapat memperkenalkan dan menjualnya. Jadi hari ini Ibu Yuli sebagai Ketua Desa Provinsi NTT sudah melakukan launching dan kita berterima kasih kepada Meurorah, dia sudah menyiapkan tempat. Nah, kita berharap nanti akan diikuti oleh beberapa hotel lain supaya mereka juga menyiapkan pojok kopi. Dan situ nanti UMKM kita bisa memperkenalkan dan menjual produk. Dalam launching pojok kopi ini, General Manager Hotel maupun restoran di Labuan Bajo juga diharapkan menggunakan kopi asli dari NTT yang memiliki cita rasa yang khas. Dan para bupati dapat membuat aturan agar semua petani wajib mengikuti MPIG untuk standarisasi. RRI SP Labuan Bajo, Ai Elizabeth melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Hasil produk tenun NTT sangat luar biasa dan tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi, hal itu menjadi ancaman lantaran motif dari tenunan tersebut bahkan telah mulai diprinting oleh pihak luar. Laporan Veranda Garus. Karena selama ini berharap supaya ini budaya nih, potensi yang ada di kita dan kita saja yang punya. Saya tidak berharap bahwa ini suatu saat punah atau terancam untuk diprinting, dicetak di luar sana, dan itu akan mematikan kita punya mama penenun. Demikian disampaikan Ketua Dekranasda NTT Juli Sutrisno Leskodat kepada RRI Senin 11 Juli 2022 kemarin. Dia menjelaskan tenunan NTT merupakan budaya selama ini. Dari 22 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat hampir 700-an lebih motif yang memiliki nilai filosofi di setiap tenunannya, dan itu hanya dimiliki oleh masyarakat di wilayah tersebut. Atau dengan kata lain, merupakan salah satu potensi di NTT. Menurut Juli, hal itu menjadi penyebab utama negara lain mencoba mencetak motif tenunan dari NTT. Kita tahu persis bahwa di luar sana itu, mohon maaf, bahwa Bunda harus katakan bahwa motif-motif kita ini karena menarik dan begitu banyak, sehingga tahu persis bahwa sekarang tenun NTT lumayan dalam tanda kutip hits ya, di nasional maupun internasional, sehingga pasti pangsa pasar itu ada. Makanya banyak sekali yang memprintingin. Lanjut Ketua Dekranasda NTT, beruntungnya Dekranasda dibantu oleh Kemenkumham dan Disperindak telah mendaftarkan semua kekayaan intelektual tersebut, bahkan telah bertersertifikasi indikasi geografis. Sehingga ketika ada wilayah lain yang mencoba mencetak maupun mengambil motif tersebut, maka Biro Hukum Dekranasda NTT akan mengambil tindakan tegas. Dari hasil kekayaan intelektual berupa tenunan itu menjadi pendapatan bagi para penenun. Adapun kendala yang dihadapi oleh para penenun yakni kurangnya modal dan terbatasnya akses masuk pasar yang lebih luas. Menyikapi hal itu, Dekranasda NTT terus mendorong para penenun dengan cara memberikan modal berupa benang serta memfasilitasi para penenun dalam penjualan hasil tenunannya. Jadi kami Dekranasda ini sudah jual benang yang kualitasnya lebih bagus, dan juga kami juga sering kasih modal pertama itu tidak berbentuk uang, dana, tetapi berbentuknya itu adalah benang yang dengan kualitas bagus. Di luar dari itu, motif tidak boleh dirubah syaratnya, lalu kualitasnya tentunya harus bagus, dan harga harus bisa bersaing, sehingga Dekranasda juga siap untuk menjadi penampung, bukan hanya penampung secara konsignasi, kami tidak, tetapi kami beli secara kontan, supaya ada perputaran ekonomi di bawah. Selain memberdayakan anak muda, Dekranasda NTT bersama Wanita Tangguh Indonesia juga dipercaya untuk mendampingi para disabilitas yang memiliki keahlian menenun dalam ajang mendukung pelaksanaan G20 di Bali. Pada saat menghadiri acara launching Kopi Manggarai di Labuan Bajo beberapa waktu lalu, Juli Leskodat juga menghimbau perhimpunan dan restoran Indonesia di NTT khususnya di Labuan Bajo agar mendekorasi tempatnya dengan tenunan khas daerah. Selain itu menyiapkan pojok UMKM untuk souvenir atau cenderamata, salah satunya tenunan bagi para pengunjung. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Masalah sampah di kota ini sudah menjadi sorotan. Sejumlah langkah penanganan telah dilakukan tapi tidak menemui titik terang. Hal ini bisa dirasakan saat memasuki musim hujan seperti sekarang. Laporan Rovinus Bula. Menumpuknya sampah di bahu jalan maupun di sejumlah saluran drainase dalam kota ini menyebabkan meluapnya air ke badan jalan, termasuk sampah yang terbawa air bertebaran di sejumlah titik ruas jalan seperti Jalan Gatot Subroto, Jalan Anggrek, Jalan Melati, Jalan Ahmad Yani,
sehingga merusak keindahan kota dan juga bisa jadi sumber penyakit. Permasalahan sampah merupakan masalah lingkungan serius yang dihadapi masyarakat dan porsi terbesar penghasil sampah berasal dari aktivitas rumah tangga, pasar tradisional, dan sisanya berasal dari sumber lainnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, Haris Abdul Majid, ketika dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya pada Senin 11 Juli 2022 mengatakan produksi sampah kota Ende kurang lebih mencapai 35 ton per hari yang diangkut petugas kebersihan. Menurut Haris Abdul Majid, dari jumlah yang ada, sampah diangkut petugas dengan 10 armada, sementara 2 armada saat ini dalam kondisi rusak. Lanjut Abdul Haris, dari 10 armada pengangkut sampah hanya ada 4 armada yang baik, sementara yang lainnya butuh perawatan. Jika jalan 1 atau 2 bulan, sudah pasti kendaraan masuk bengkel. Itulah kondisi armada yang ada saat ini. Abdul Majid mengatakan jumlah personil pengangkut sampah saat ini sebanyak 67 orang. Terdiri dari 34 orang pengangkut sampah, kemudian 33 orang petugas penyapu jalan. Untuk sampah Kabupaten Ende dalam satu hari itu 35 ton. Ya, 35 ton yang kita angkut ke TPA. Dari jumlah yang ada itu, dengan kondisi armada yang ada, yang kami sampai dengan saat ini ada 10 armada, tapi 2 armada sekarang dalam keadaan tidak jalan karena keadaan rusak. Dari 10 armada itu yang bagus hanya 4 armada saja. Yang lain itu dalam keadaan ya orang katakan jalan 1 bulan 2 bulan sudah masuk bengkel. Kemudian menyangkut dengan jumlah personil untuk pengangkut sampah ini nih. Untuk pengangkut ada 34 orang, yang untuk penyapu ada 33 orang. Lanjut Abdul Haris, adapun kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup saat ini dengan jumlah produksi sampah yang begitu banyak, jumlah armada pengangkut yang terbatas menjadi kesulitan. Petugas kebersihan hanya mampu mengangkut dalam area kota atau area 5 km dalam wilayah kota. Itu pun tidak semua jalan dan lorong dalam wilayah kota petugas mengangkut sampah. Karena jumlah armada yang terbatas, belum lagi kendaraan dalam kondisi rusak menjadi kesulitan bagi petugas kebersihan untuk mengangkut sampah. Sementara kesulitan lain yang dihadapi yakni anggaran. Untuk tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup mengalami kekurangan dana. Anggaran untuk personil petugas kebersihan, dinas hanya mampu menganggarkan untuk 7 bulan saja. Pihaknya sudah ajukan kenaikan anggaran lewat perubahan, tapi sampai saat ini belum dibahas di DPRD Ende. RRI Ende Rofilus Pula melaporkan. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita untuk edisi hari ini. Saya Rizwan Sembi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende.